Bengi nyunar ganti mulya, angine mitit klawan rena, manuk ing oceh ana ing wit-witan, kewane nyenggut ana ing pasugetan, kabeh padha. Selamat sore Bapak Ibu dan anak-anak yang kekasih dalam Tuhan. Kita jumpa lagi dalam video renungan pada ibadah keluarga yang kita bangun bersama di tengah-tengah keluarga kita masing-masing. Kita akan kembali merenungkan firman Tuhan dan bahan bacaan akan diambil dari salah satu daftar bacaan Gereja Kristen Jawi Wetan. Mari kita siapkan hati, kita mohon pimpinannya. Sungguh kami amat bersyukur ya Tuhan, atas penyertaan-Mu dalam kehidupan kami sepanjang hari ini. Mulai pagi sampai sore ini, kami sudah melakukan segala aktivitas kami, dan kami merasakan Tuhan menuntun, melindungi, dan memberkati kami satu persatu. Dalam ibadah keluarga yang kami bangun masih dalam situasi pandemi COVID-19, bersama-sama kami akan merenungkan firman-Mu. Ya Bapa, pimpinlah kami. Berfirmanlah, kami siap mendengar dan melaksanakannya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan pada sore hari ini terambil dari kitab Mazmur 29 ayat 1 sampai 11. Saya akan membacakan ayat 1, 2, dan 11. Demikian firman Tuhan. Mazmur Daud. Kepada Tuhan, hai penghuni surgawi, kepada Tuhan sajalah kemuliaan dan kekuatan. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya. Sujudlah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Ayat 11. Tuhan kiranya memberikan kekuatan kepada umat-Nya. Tuhan kiranya memberkati umat-Nya dengan sejahtera. Yang berbahagia kita yang senantiasa melaksanakan firman-Nya. Saudara, nyanyian pujian ini merupakan puisi yang menimbulkan rasa hormat dan kemuliaan bagi Allah. Dalam Mazmur ini, kalau kita perhatikan, Daud mengawali dengan seruan kepada seluruh penghuni surgawi, sujudlah kepada Tuhan. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya. Seluruh penghuni surgawi didesak untuk memuji dan sujud menyembah Tuhan. Mengapa? Sebab Tuhan adalah Allah alam semesta. Dan penyembahan harus dilakukan dengan berhiaskan kekudusan. Seperti gambaran ibadah minggu yang kita lakukan. Ketika kita bersama-sama datang menyembah Tuhan, kita juga berdoa menyerahkan segala dosa kesalahan kita dan mohon kita dikuduskan, dilayakkan untuk menghadapnya. Nah, hal penghuni surgawi, pemazmur itu sepertinya sedang memanggil para malaikat. Tapi para penafsir menafsirkan itu diterjemahkan sebagai anak-anak Allah. Jadi hai penghuni surgawi itu adalah hai anak-anak Allah. Yang dimaksud adalah bangsa Israel sebagai anak-anak Allah, dan tentunya kita juga yang menyebut Dia Bapa. Nah, mari kita perhatikan ayat 3 sampai 9. Di situ banyak dicatat suara Tuhan, suara Tuhan, suara Tuhan diulang-ulang. Daud ingin memberikan gambaran betapa besarnya kuasa Tuhan. Suaranya begitu dahsyat, mampu mengatasi segala air. Suara Tuhan ada di atas air. Tuhan di atas air yang besar. Suara Tuhan penuh kekuatan.
Suara Tuhan mematahkan pohon aras Lebanon yang ukurannya sangat besar. Ayat 5. Dan suara Tuhan menggetarkan gunung-gunung. Suara Tuhan seperti kilat yang menyambar dan menggetarkan padang gurun Kades dan sebagainya. Jadi gambaran suara Tuhan pengaruhnya sangat dahsyat terhadap pohon-pohon, gunung, padang gurun, dan binatang-binatang. Jadi Bapak Ibu Saudara, kalau Bapak Ibu Saudara melihat situasi angin badai atau angin sakal, atau Bapak Ibu sedang berada di laut yang saat itu penuh dengan ombak besar, gambarannya seperti itulah suara Tuhan. Sungguh menakutkan, dahsyat, dan mengandung kekuatan. Nah, gambaran itu diikuti oleh ucapan serempak hormat yang muncul dari penyembahan umat atau penyembahan manusia dalam ibadahnya. Mari kita perhatikan ayat 9. Di dalam baitnya setiap orang berseru hormat. Nah, Bapak Ibu Saudara, puncak nyanyian dalam Mazmur ini adalah ayat 11 atau penutup. Tuhan bersemayam sebagai Raja untuk selama-lamanya. Tuhan kiranya memberikan kekuatan pada umatnya. Tuhan kiranya memberkati umatnya dengan sejahtera. Ayat 11. Di bagian akhir penutup, Daud dalam Mazmurnya mengakui bahwa Tuhan adalah Raja dan memohon berkat untuk seluruh umatnya. Kedahsyatan Tuhan kalau benar-benar kita rasakan dan kita baca dengan berulang-ulang dan kita coba memahami kitab Mazmur 29, sementara Allah bersemayam di atas semua kemuliaan dan hormat, ternyata Dia memberikan dua hal yang paling dibutuhkan oleh semua ciptaan, yaitu kekuatan dan kesejahteraan. Daud mengakui dan mengagumi ketika melihat karya dan kedahsyatan Tuhan atas ciptaan. Bagaimana dengan kita? Apakah kekaguman kita berhenti hanya sampai kepada menikmati keindahan ciptaan saja? Ataukah kita mampu mengarahkan menjadi rasa hormat kepada Sang Pencipta itu sendiri? Belajar dari kitab Mazmur 29 ini, kekudusan diri, perlakuan kita terhadap ciptaan yang baik, itu mencerminkan rasa hormat kepada Sang Pencipta itu sendiri. Bersyukurlah, hormati namanya, karena kita sudah diberi kekuatan dan sejahtera. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa, Pencipta langit dan bumi, jikalau kami melihat bumi ciptaan-Mu, bintang, samudra raya, gunung, tumbuh-tumbuhan, dan bahkan serangga, keindahan itu Engkau berikan untuk kami nikmati. Dan melalui pemazmur kami belajar kembali, biarlah kami tidak sekedar menikmati, mengagumi ciptaan-Mu saja, tetapi kami bisa menghormati-Mu dengan jalan mengasihi sesama, mengasihi binatang, dan melestarikan ciptaan-Mu. Terima kasih Bapa atas berkat-Mu. Engkau memberikan kekuatan dan sejahtera.
Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Demikian Bapak Ibu, Saudara-saudara, sampai ketemu lagi dalam video selanjutnya. Tetap sehat, tetap bersukacita. Tuhan memberkati. Amin.